Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Juni 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang mengumpulkan harta dari pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ketika berkhotbah di bukit, yang kemudian ditulis dalam Injil Matius bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah dan merenungkan ajaran Yesus tentang harta di bumi dan harta di surga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, sudah sejak lama saya mencari tahu seperti apa sih harta di surga itu. Jika harta di bumi saya paham, bisa berupa rumah, mobil, tabungan, deposito bank, atau harta lainnya. Harta di bumi juga bisa berupa harta tak berwujud, misalnya kehormatan, kedudukan sosial, kekuasaan, atau pangkat. Tapi kalau harta di surga itu seperti apa? Apakah di surga kita bisa beli rumah atau mobil? Maklum, saya belum pernah ke sana jadi kurang paham. Tetapi saya mempercayai jika di surga sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Hidup kekal di surga adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya, yang mendengarkan sabdanya dan menjalankannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes bab 14 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yang menjadi persoalan ternyata tidak mudah untuk masuk ke dalam surga. Mesti melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kita mesti menyangkal diri dan memikul salib untuk dapat mengikuti Yesus menuju ke surga dan hidup kekal di sana. Dan akan menjadi semakin sulit untuk masuk ke surga jika kita terpikat oleh harta di bumi. Harta kekayaan akan membuat kita sulit menjadi sempurna di hadapan Allah. Hal ini dialami oleh seorang pemuda yang kaya raya yang datang kepada Yesus lalu bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Orang muda itu telah menuruti segala perintah Allah kecuali perintah untuk menjual semua hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ia lebih mencintai harta kekayaannya daripada mengasihi Tuhan. Maka Yesus pun berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal lain yang membedakan harta di bumi dengan harta di surga adalah cara yang ditempuh untuk dapat memilikinya. Harta di bumi bisa kita peroleh sebelum membayar lunas. Kita mesti mengangsur pembayarannya. Kita bisa memiliki harta dunia dengan berhutang. Namun tidak demikian halnya dengan harta di surga. Kita tidak bisa mendapatkannya dengan cara mencicil. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menabung seperti yang disarankan oleh Yesus. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Menyangkal diri dan memikul salib adalah kegiatan menabung harta surgawi. Mendengarkan sabda Tuhan dan menjalankannya juga merupakan kegiatan menabung untuk di surga. Berbuat baik kepada orang lain adalah bentuk lain dari menabung. Rupanya ada banyak hal yang dapat kita kerjakan sebagai tabungan surgawi semasih kita hidup di dunia ini. Pada saatnya kita mesti meninggalkan dunia ini, harta surgawi itu boleh kita bawa dan dapat kita gunakan sebagai tiket masuk ke dalam surga. Sementara harta dunia mesti kita tinggalkan. Seberapa banyak pun yang kita miliki, semuanya mesti kita tinggalkan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, harta duniawi mudah sekali menyusut atau bahkan hilang dalam sekejap oleh bencana alam atau dicuri orang. Menyusutnya harta dunia milik kita bisa terjadi karena ulah orang lain, seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Wabah PMK, penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak telah membuat harga sapi di pasaran anjlok imbas dari PMK dan tentu merugikan para peternak sapi. Dan masih banyak contoh-contoh kejadian lain yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa harta dunia ini memang rentan. Tidak demikian halnya dengan harta surgawi. Harta surgawi tidak mengenal kadaluarsa, tidak menyusut seiring berjalannya waktu. Ngengat dan karat tidak merusakannya, dan maling pun tidak dapat mencurinya. Hidup kekal di surga bersama Tuhan dan para kudus tentulah merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Sebab jika tidak hidup di surga, maka kita akan dicampakkan ke dalam dapur api dan tinggal di sana selama-lamanya bersama ratap tangis dan kertak gigi. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, Engkau tahu betapa rindunya kami ingin tinggal bersama di dalam kerajaan. Kami patut bersyukur sebab Yesus Kristus Tuhan kami telah membukakan kami jalan menuju ke rumah-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menjagai kami, agar kami luput dari iming-iming harta dunia yang tak kekal, dan untuk membantu kami mengumpulkan harta surga yang kelak sangat kami butuhkan saat memasuki kerajaan-Mu. Puji dan syukur ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 17 Juni 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali
dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.